Ada orang di mobil baru, mobil baru nih. Nah, dia punya anak kecil, namanya bocah masih kecil, Pak. Itu lagi masa perkembangan tuh. Maka bocah kecil kadang-kadang motoriknya sedang berkembang, dia suka nyerang tembok tuh, gampang, gitu kan? Di tembok. Itu memang sedang dalam masa perkembangan. Gambar-gambar di tembok, gitu kan? Coret-coret itu memang. Nah, ini bocah ketika bapaknya baru beli mobil, dia pegang spidol, itu mobil dicoret-coret, Pak. Namanya bocah kecil, mobil dicoret-coret. Bapaknya begitu tahu, marah luar biasa, lihat mobil kesayangannya, mobil mewahnya, apa Tataro atau apapun namanya, mobil mewahnya dicoret-coret anaknya. Saking cinta pada hartanya, tuh anak ada boleh digebukin tuh anak. Anaknya digebukin, kakinya sampai patah. Kakinya sampai patah, masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, baru dihisap. Kenapa? Karena kalau mobil dicoret masih bisa dihapus, paling tidak dicat ulang. Tapi kaki yang patah, menikmati. Yes. Ada nggak begitu kita? Ada. Kadang bocah punya salah sedikit, memang bocah kan kadang ada bandel ya dengan bocah, Pak. Karena kita hukum anak itu sudah bijak lupa. Kita punya handphone baru, bocah dicemplungin, gitu kan? Handphone yang mati, kita lagi anak, bahkan sampai disisa sedemikian rupa. Pada handphone di servis itu seperti benar, tapi itu bocah yang digebukin, trauma sepanjang hidup, Pak. Trauma sepanjang hidup. Pas untuk mau ngecat, pas sampai cacat kita gitu. Saking apanya, malah beban jamaah. Saking sayangnya sama harta yang dia miliki, semua diperlukan. Maka dianalogikan gini, kayak monyet, Pak. Ya, kayak monyet itu kan makan tangan kiri nih, makan, ini pegang, tangan kanan pegang, kiri pegang, peluk, masih ngunyah, temennya lewat, rambet, Pak. Itu monyet, rakus. Begitu dapat, dibeginiin kan, jumpetin sama dia. Saking apanya? Saking serakahnya sama. Ada nggak sekarang di luar dapat aset, ambil aset, udah baik nama gitu kan? Nah, ketika lagi ada masalah sedikit, bahkan pernah kita dulu dengan kasus kejadian. Ada orang nenek-nenek ngambil buah, ngambil apa? Buah di penjara. Padahal dia punya kebun luas, yang diambil cuma satu buah. Saking tidak mau itu hartanya berkurang, itu nenek di penjara cuma gara-gara satu. Lo nama ada nebak pohon jati, dia punya lahan hektaran kebun jati, diambil satu pohon. Yang pohon itu juga Allah yang menumbuhkan. Saking sayangnya sama dia punya harta, satu pohon itu orang di penjara, Pak. Padahal dia punya kebun jadi hektaran, yang pohonnya ribuan, jadi satu aja. Satu kan jadi sekendara. Saking apa aja? Saking malam korban jamaah, terlalu cinta pada harta. Maka yang kata Al-Quran, alhaakumut hatta zurtumul. Kita udah bahas dulu. Nah, ini kita masih kajian tentang kiamat ini masih. Juz amma itu baik bercerita tentang apa? Tentang hari akhir. Juz amma baik tentang itu. Wa taquluna turas aqrama tahibuna malahuban jamaah. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan begini, kata Allah, ayasabuna annama numidduhum bihi minal mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Jadi kata Allah dalam ayat ini, banyak manusia menyangka bahwa semua kemewahan, semua keinginan yang dia hajatkan dikabulkan oleh Allah, dia menyangka bahwa itu adalah hadiah.
bahwa itu adalah sesuatu pemberian Allah yang memang sebagai bentuk hadiah dari ketakwaannya padahal bukan. Laksana kita ujian itu sekarang baru dapat apa tuh? Konten kalau sekali konten ya. Kalau ulangan konten dapat bukan tuh? Kita ke semesteran, lembar jawabannya dikasih ke kita sama guru, dikasih nilai kan? Dikasih ke kita tuh lembar jawaban kita yang sudah ada nilainya. Apakah itu rapor? Bukan. Rapor mau nanti di belakang. Sama ketika kita berdoa kepada Allah, kita minta sesuatu gitu kan, Allah kasih, bukan berarti itu adalah pahala, bukan berarti itu adalah hadiah yang Allah kasih hasil itu ibadah kita, tapi itu baru DP doang. Jadi apapun yang kita dapatkan di dunia ini itu ada semua fasilitas kemudahan dari Allah untuk kita mencapai ridhonya. Namun sayang, banyak dari ujian yang Allah berikan, dua ujian. Pertama ujian kesenangan, yang kedua ujian kesusahan. Dari dua ujian ini yang tidak lolos adalah orang-orang yang Allah kasih ujian kesenangan. Ujian kesenangan. Makanya jangan dulu bangga, jangan dulu senang, jangan dulu gede hati. Ketika kita rajin ibadah, Allah kasih kita kemudahan, bukan berarti kita sudah selesai. Justru itu adalah ujian tambahan dari Allah. Semakin tinggi harta yang dia berikan, semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan. Kalau dulu kita nggak pusing dengan banyak harta, sekarang pusing dengan banyak harta. Dari harta yang kamu miliki itu, bisakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Sedekah. Karena Allah itu kasih kita pahala itu dengan berbagai macam cara, Pak. Pertama kita Allah kasih harta sedikit, bapak dari alaihi, ini ujian. Buat tes lo, gua uji harta lo gua ambil. Bisa nggak mencari pahala dengan harta sedikit? Ternyata bisa, Pak. Dia rajin sholat, dia rajin baca Quran, dia rajin tasbih, dia rajin wirid, rajin bantu tetangga dengan tenaganya. Rajin lah pokoknya. Dapat dia pahala itu. Gua kata Allah lulus. Karena dia tes sama Allah, nih gua kasih harta banyak, keren. Harta itu bisa nggak ibadah? Oh ternyata begitu punya mobil, begitu punya jabatan, begitu punya kesibukan dunia, udah lama lagi duha, udah lama lagi wiridan, udah lama lagi nolong orang. Berarti gagal dia. Nah, ketika gagal itu Allah kasih sedikit, terapi diambil mobil sama Allah, pengen tahu nih. Ternyata mobil yang menyebabkan dia itu banyak lupa sama aku, kata Allah gitu. Diambil mobilnya. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini malah maki-maki Allah. Malah maki-maki. Gimana sih Allah? Allah kesal sama dia, ditambahin Allah. Terus dijodohin harta dia. Itu orang Allah kasih kekayaan, tidak sembahyang, tidak puasa, tidak ngaji, tidak apapun, tapi Allah kasih dia kekayaan. Itu namanya istidlal. Apa istidlal? Istidlal itu adalah ajab musibah dalam bentuk kenikmatan. Beda ya? Istidlal itu adalah ajab musibah dalam bentuk kenikmatan. Nikmat membawa sengsara. Semoga kita pengennya itu adalah apa? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena ketika bilang pada itu, ketika orang-orang yang sedang dibuai oleh harta, dia sedang mimpi indah, mimpi indah, tidurnya pulas banget, lupa sama Allah, tidurnya terlalu pulas. Nah orang kalau tidur terlalu pulas, bangunnya gimana caranya? Kalau orang tidurnya nggak pulas, cara doang kan? Ini bangun nggak? Nah, tapi kalau tidurnya kebluk banget, terus dia apa itu? Orang-orang, bangun. Sama manusia itu. Semakin dia lupa kepada Allah, maka harus dikasih terapi yang luar biasa. Tujuan supaya apa? Jangan sampai sedikit dia jadi ingat kepada Allah. Karena seringkali orang hartanya sedikit baru ingat kepada Allah. Tapi ketika harta banyak, dia lupa kepada Allah. Maunya kita banyak harta, banyak ingatnya. Kan gitu maunya kita ya.
banyak harta banyak ingat, maunya begitu Pak. Tapi kadang-kadang nggak begitu. Nah, kemudian riba itu adalah semua ujian. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain berkaitan dengan anak yatim, kata Rasulullah, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusinu ilaihi. Rumah yang terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian dia rawat dengan baik.